Selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain. Namun, terkadang tanpa sadar ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang justru membuat kita disepelekan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kita akan menggali lebih dalam mengapa kebiasaan ini bisa berdampak negatif dan bagaimana cara menghindarinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. 1. Berbicara buruk tentang orang lain. Kita mulai dengan kebiasaan pertama yang sering tidak kita sadari namun memiliki dampak yang sangat besar, yaitu berbicara buruk tentang orang lain. Mungkin terasa menyenangkan saat itu, tapi tahukah kamu apa dampak jangka panjangnya? Seringkali berbicara buruk dilakukan sebagai cara untuk menyambung obrolan atau mencari kesamaan dengan orang lain. Namun, ini justru menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dan kebutuhan untuk menarik perhatian dengan cara yang salah. Ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain, secara tidak langsung kamu sedang membangun sebuah lingkungan yang penuh dengan ketidakpercayaan dan kebencian. Ini menciptakan citra negatif tentang dirimu di mata orang lain. Mari kita lihat sebuah contoh. Bayangkan kamu di tempat kerja, dan ada seorang rekan yang sering membicarakan hal negatif tentang orang lain. Bagaimana perasaanmu tentang orang tersebut? Apakah kamu akan percaya padanya atau malah menjauh? Inilah yang terjadi ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain. Orang akan mulai meragukan integritas dan karakter kamu. Alih-alih berbicara buruk, cobalah untuk membawa topik yang positif atau memuji sesuatu tentang orang lain. Ini tidak hanya membuat percakapan menjadi lebih menyenangkan, tapi juga membangun citra positif tentang dirimu. Luangkan waktu untuk merefleksi mengapa kamu merasa perlu berbicara buruk tentang orang lain. Apakah untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri? Mengenali alasan di balik kebiasaan ini bisa menjadi langkah pertama untuk mengubahnya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif dan positif? Belajar cara berkomunikasi dengan efektif dan positif adalah kunci. Ingat, apa yang kamu katakan tentang orang lain lebih banyak menggambarkan dirimu daripada mereka. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk menjadi lebih sadar tentang percakapanmu dan usahakan agar selalu positif. 2. Selalu mengeluh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebiasaan yang seringkali merugikan diri kita sendiri tanpa kita sadari, yaitu kebiasaan selalu mengeluh. Mengeluh mungkin terasa melegakan sesaat, namun apa efek jangka panjangnya terhadap persepsi orang lain dan kesehatan mental kita? Banyak orang mengeluh sebagai cara untuk mengekspresikan frustasi atau ketidakpuasan. Namun, kebiasaan ini seringkali menjadi respon otomatis terhadap berbagai situasi, baik besar maupun kecil, yang sebenarnya bisa dihadapi dengan cara yang lebih konstruktif. Mengeluh secara berlebihan dapat menciptakan persepsi negatif di mata orang lain. Ini bisa membuatmu terlihat sebagai seseorang yang selalu negatif dan sulit untuk puas. Dari sudut pandang psikologis, kebiasaan mengeluh bisa menurunkan mood kamu sendiri dan orang di sekitarmu serta menciptakan siklus negativitas yang sulit dipecah. Ada sedikit saran dan tips untuk mengatasi ini. 1. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. 2. Alih-alih fokus pada aspek negatif, carilah sisi positif atau pelajaran yang bisa dipetik dari setiap situasi. 3. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan hal-hal yang kamu syukuri. Ketika kamu menghadapi masalah, alih-alih mengeluh, fokuslah pada mencari solusi. Ini tidak hanya akan membuatmu terlihat lebih kompeten, tapi juga meningkatkan kemampuanmu dalam menghadapi tantangan. Kebiasaan mengeluh mungkin terasa sepele, tapi dampaknya bisa luas, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang di sekitarmu. Mulai sekarang, cobalah untuk menyadari setiap kali kamu ingin mengeluh. Ubahlah menjadi sesuatu yang lebih positif dan produktif. 3. Tidak menepati janji. Kali ini, kita akan mengulas kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya memiliki dampak besar dalam kehidupan kita, yaitu tidak menepati janji. Ini bukan hanya tentang janji yang besar, tapi juga janji-janji kecil yang kita buat sehari-hari. Seringkali, kita tidak menepati janji karena meremehkan pentingnya janji tersebut atau karena buruknya manajemen waktu. Kadang, ini juga terjadi karena kita terlalu mudah mengatakan iya tanpa mempertimbangkan kapasitas dan prioritas kita. Ketidakmampuan menepati janji dapat secara serius merusak reputasi seseorang. Ini menunjukkan kurangnya keandalan dan bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Dalam lingkungan kerja, hal ini bisa merugikan karirmu. Dan dalam hubungan pribadi, ini bisa mengikis kepercayaan. Saya kasih contoh. Bayangkan seorang rekan kerja yang sering tidak memenuhi deadline atau teman yang sering membatalkan rencana di menit terakhir. Bagaimana kamu memandang orang tersebut?
Inilah contoh nyata dari bagaimana tidak menepati janji bisa mempengaruhi cara orang lain melihat dirimu. Sedikit saran dan tips. 1. Kadang lebih baik menolak dengan sopan daripada membuat janji yang tidak bisa kamu tepati. Ini menunjukkan kejujuran dan integritas. 2. Mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan memahami prioritas bisa membantumu menepati janji. 3. Gunakan alat seperti kalender atau aplikasi pengingat untuk membuatmu mengatur janji. 4. Jika kamu menyadari bahwa kamu tidak dapat menepati janji, beritahu orang tersebut secepat mungkin. Kejujuran dan keterbukaan dapat mengurangi dampak negatif. Menepati janji adalah tentang menghargai orang lain dan menjaga integritas diri. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tetapi juga bagaimana kamu menunjukkan komitmenmu melalui tindakan. Jadilah seseorang yang dikenal akan keandalannya. 4. Selalu menyalahkan orang lain. Poin keempat dan terakhir yang akan kita bahas adalah kebiasaan yang tidak hanya merusak hubungan interpersonal kita, tetapi juga menghambat pertumbuhan pribadi, yaitu kebiasaan selalu menyalahkan orang lain. Kebiasaan menyalahkan orang lain seringkali berasal dari ketidakmampuan untuk menerima kesalahan sendiri atau ketidakmauan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Ini bisa menjadi mekanisme pertahanan untuk melindungi ego. Menuduh orang lain secara terus-menerus dapat menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan dan ketidakpercayaan. Ini tidak hanya menunjukkan kurangnya akuntabilitas, tetapi juga bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil. Bayangkan seseorang yang ketika terjadi masalah, langsung mencari kambing hitam daripada mencari solusi. Bagaimana reaksi tim atau lingkungan sosial terhadap orang tersebut? Kebiasaan ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Sedikit saran dan tips. 1. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan ini adalah dengan belajar mengakui kesalahan. Ini menunjukkan kedewasaan dan keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan. 2. Luangkan waktu untuk merefleksikan tindakanmu dan dampaknya terhadap orang lain. Kesadaran diri ini penting untuk mengidentifikasi kapan dan mengapa kamu cenderung menyalahkan orang lain. 3. Alih-alih menyalahkan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk tumbuh, membantu mengurangi kecenderungan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain mungkin terasa lebih mudah daripada menghadapi kesalahan kita sendiri. Namun, kebiasaan ini berdampak buruk terhadap reputasi dan hubungan kita dengan orang lain. Mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan sukses dalam jangka panjang. Itulah pembahasan kita hari ini. Kita telah melihat 4 kebiasaan yang bisa membuat kita disepelekan oleh orang lain, yaitu berbicara buruk tentang orang lain, selalu mengeluh, tidak menepati janji, dan selalu menyalahkan orang lain. Ingat, perubahan kecil dalam perilaku kita sehari-hari bisa membawa dampak besar dalam cara orang lain memandang dan berinteraksi dengan kita. Saya ingin mengingatkan bahwa kita semua adalah manusia yang terus belajar dan berkembang. Tidak ada yang sempurna, dan kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun, yang paling penting adalah kesediaan untuk mengakui dan belajar dari kesalahan tersebut. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Saya sangat ingin mendengar dari kalian. Bagikan di kolom komentar apakah ada kebiasaan lain yang menurutmu perlu dihindari? Atau mungkin kamu punya pengalaman pribadi atau tips yang ingin dibagikan tentang topik ini? Komentar kalian akan sangat berharga bagi saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan share ke teman-teman. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat, setiap langkah perubahan, meskipun kecil, adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih positif. Teruslah berkembang, teruslah belajar, dan jadilah pribadi yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang untuk menjadi yang terbaik.